Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di sharing kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 12. Di sini ada Kak Gege. Apa kabarnya Kak Ge? Alhamdulillah. Kak Ge jadinya. Kak Gege. Iya. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Kak Gege gimana nih? Sehat. Makin sehat ya sekarang ya. Makmur ini. Luar biasa loh ya. Nah, Kak Gege ini atau Kak Augea ya, sedang menempuh studi di Poltekkes Jakarta 1. Poltekkes Jakarta 1. Nah, jadi mungkin kita mau sharing ke prodi yang sekarang Kak Gege lagi tempuh gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai Kak Gege perkenalkan diri dulu, sapa-sapa adiknya yang sekarang atau mungkin sapa teman-teman seangkatannya dulu. Siap, oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Augea Resta Putri, bisa dipanggil Gege atau Gea. Saya dari angkatan 12, lulus tahun 2019. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan di Poltekkes Jakarta 1 jurusan Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse. Plus Profesi Nurse. Iya. Panjang banget ya Kak ya. Iya, panjang. Sarjana Terapan Keperawatan dan plus Profesi Nurse. Iya. Oke, nah ini mau kita bahas nih. Iya. Kebetulan kemarin udah banyak yang nanyain tentang Profesi Nurse. Profesi Nurse tuh apa sih Bu? Gitu kan. Bedanya gimana dan sebagainya. Tapi mungkin sebelum kita bahas itu Kak, Ibu mau tanya dulu. Kenapa alasannya Kak Gege atau Kak Gea ngambil jurusan itu? Sebenarnya, sejujurnya adalah Sesungguhnya dia itu sebenarnya passion di bisnis, berdagang dan lain-lain. Oke. Makanya waktu SNM SBM pun ngambilnya yang SNM ngambilnya yang ke bisnis. Oke. Tapi berhubung saya anak terakhir, Bontot. terus si bontot ini tiba-tiba orang tua nyeletuk lah. Ayah pengen deh punya anak kesehatan. Oke. Ya Allah, saya anak terakhir Bu. Ya udahlah, cari peruntungan aja gitu kan. Ya udah coba ya dia daftar di keperawatan tapi gitu kan. Keperawatan yang sarjana terapan sama plus profesinya gitu. Ya kalau terima alhamdulillah. Kalau enggak ya udah ya gitu. Yeah. Ya mungkin qadarullah dan restu orang tua ya Bu. Memang itu yang direstuin. Iya, SNM, SBM semua kegusur, yang dapat malah yang si profesi nurse dari. Ya, makanya ya udah terima jalanin aja gitu kan. Betul. Berhubung emang sebelumnya kan cukup tertarik juga, ada sedikit tertarikan sama kesehatan lah, tapi nggak tertarik itu gitu kan. Nggak setertarik kayak ke bisnis. Iya, gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak apa jalanin aja ya. Sejauh ini ya udahlah, alhamdulillah. Jadi dari doa harapan dan keinginan sama doa restu orang tua, Iya. akhirnya Kak Gege ngambil yang kesehatan ya. Iya. Nah tadi kan ngebahas tuh SNM, SBM kegusur ya Kak ya. Emang waktu pas SNM itu milihnya apa sih Kak, pilihan pertamanya? SNM, kalau pilihan pertama dia lupa, pokoknya dia ngambil itu manajemen bisnis IPB. Oke. Sama manajemen sama apa ya di Unpad, pokoknya ada juga. Kalau Pokoknya IPB sama Unpad. Iya. Dan manajemen bisnis. Kalau misalkan di SBM-nya satunya itu nyoba peruntungan lagi nih kedokteran, padahal sadar diri gitu ya gitu. SBM ya. Iya, SBM coba-coba kedokteran gitu kan. Ya udah ngambil tapi di Universitas Jambi sama satu lagi dia lupa di mana, pokoknya daerah Unpad. Kayak ngambil Unpad. Tapi kedokteran ya. Kedokteran. Oke. Nah, itu. Nah, sebelum SNMPTN, sebelum SBM dan sebelum ada jalur rapot Poltekkes kan ada jalur-jalur rapot yang lain tuh Kak. Resmi IPB, PPKB UI dan lain-lain. Coba nggak Kak? Enggak. Emang langsung ke PMDP-nya gitu. Emang udah fokus ke PMDP Poltekkes sama SNM sama SBM aja? UM pun nggak nyoba ya? Enggak. Oke, jadi memang udah fokus ke kesehatan atas dorongan, harapan, keinginan dan doa restu orang tua. Walaupun juga kalau misalkan yang sebelum itu D3 ya gitu. Banyakan D3. Banyakan D3. Nah, dari ayah juga maunya udahlah deh sekalian aja D4-nya gitu. Kalau D3 kan nanggung ya. Ya udah ambil D4, makanya tadinya pengen nyoba yang IPB Bu. Ada kan yang vokasi. USMI. Iya itu. Nah, tapi kata ayah nanggung deh, mendingan udah D4 aja katanya. Oke. Ya udahlah. Akhirnya Ngambilnya mengikuti. ya udahlah yang ada D4-nya apa nih gitu. PMDP ya udah. Terus kan Poltekkes kan ada banyak Kak. Poltekkes Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3. Kenapa ngambilnya Jakarta 1? Karena kalau yang keperawatan itu adanya kan Jakarta 1 sama Jakarta 3.
kenapa saya nggak ngambil Jakarta 3? Karena saya dari lahir di Bekasi. Jadi saya udah males nih bermain-main di Bekasi, pengenlah coba di Jakarta. Prinsipnya emang anak ini suka hati aja lah. Oke. Iya, jadi makanya cobalah Jakarta, boleh nggak ya? Ya udah cobalah Jakarta gitu. Oke. Iya. Karena bosen di Bekasi, intinya itu ya Kak ya. Padahal anak-anak zaman sekarang Kak kalau nanya, Bu Poltekkes Jakarta 1 mana, 2 mana, 3 mana, yang paling deket Bu? Yang ditanya yang paling deket sama Bekasi mana, Ibu jawab Poltekkes 3. Saya cari yang paling jauh. Nah kalau ini paling jauh ya karena bosan main di Bekasi. Oke. Poltekkes 1 di mana sih Kak lokasinya? Di Jalan Wijaya Kusuma dekat Jakarta Selatan, dekat Rumah Sakit Fatmawati. Oke, di situ ya. Jadi memang di antara Poltekkes Jakarta 1, 2, 3 itu yang paling dekat 3. Poltekkes 3 itu ada di Pondok Melati, Pondok Gede ya, daerah sana. Jati Warna. Iya. Pondok Melati itunya. Iya. Nah, yang Poltekkes 2 di mana Kak? Di Kebayoran ya. Blok M ya. Dekat Kebayoran. Nah, Poltekkes 1 ini di dekat Fatmawati gitu. Nah, kemudian Kak, setelah masuk di Poltekkes Jakarta 1 dengan jurusan yang tadi disebutkan panjang itu, Keperawatan intinya keperawatan plus profesi nurse iya. gitu kan. Nah, apa sih yang dipelajari sebenarnya? Kalau dipelajari sebenarnya banyak tentang kesehatan, mulai dari anatomi fisiologi, jadi tentang ya udah gimana cara tubuh kita bekerja, bagian-bagian organnya segala macam itu kita pelajarin. Itu di semester awal sekaligus pengenalan ya Bu ya. Ya, terus ada juga kita pelajarin kebutuhan dasar manusia. Jadi gimana manusia hidup tuh membutuhkan apa aja sih gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sama pelajaran dokter, tapi dokter kan lebih ke mendiagnosa penyakit gitu kan. Kalau keperawatan itu fokusnya dengan kebutuhan manusianya itu gitu, karena yang kita rawat adalah kebutuhannya. Kalau dokter itu mendiagnosa penyakitnya gitu kan. Nah itu terus kita banyak pelajaran-pelajaran, tapi pelajaran umumnya juga kita banyak kayak PKR, itu KWN. Awal-awal ya Kak? Awal-awal. Nah itu udah mulai penjurusan di semester 2, semester 3 itu terkait etika keperawatan juga ada, keperawatan gawat darurat, keperawatan kritis gitu-gitu. Semua yang di keperawatan yang di rumah sakit kesehatan itu kita pelajari. Iya. Oke. Nah terus Kak, kan ada nih jurusannya Kak Gea tuh kan jurusan sarjana terapan keperawatan plus profesi nurse. Iya. Nah, ada nggak yang keperawatan doang? D3 keperawatan. Oke, bedanya apa Kak? Bisa dijelaskan nggak bedanya D3 keperawatan aja dengan sarjana terapan keperawatan plus profesi nurse? Kenapa ada embel-embel profesi nurse nih? Iya, kalau itu dari tahun kuliahnya juga beda ya Bu. Kalau D3 keperawatan dia cuma 3 tahun, kalau misalkan D4 plus profesi nurse atau sarjana terapan keperawatan plus profesi nurse itu selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun karena kita menyelesaikan dulu nih si sarjana terapan selama 4 tahun. Oke. Lalu ada tambahan lagi nih 1 tahun untuk 1 profesi. tahun setengah untuk profesinya. Jadi untuk profesinya ini nanti kita full menganalisa ibaratnya kayak magang selama itu di rumah sakit. Oke, udah nggak ada kuliah di ini ya, di kelas kampus, ya? Iya. Mungkin kampus cuman menyerahkan laporan. konsultasi ini gimana nih perkembangan gitu. Nah itu kalau misalkan D3 ya karena 3 tahun juga dia untuk jurusan itu nggak semendalam di sarjana terapan plus profesi. Materi yang dipelajari sama, tapi kami lebih di ini loh rincinya gini, terus dikaji juga critical thinkingnya. Ini kenapa nih pasien bisa kayak gini misalkan, bisa membutuhkan kebutuhan ini. Kenapa nih kamu harus tahu juga nih fisiologi alurnya dia bisa terjadi kayak gini. Betul. Lebih diperdalam lagi yang kayak gitunya. Berarti sebenarnya profesi nurse itu adalah profesi keperawatan ya Kak? Iya, ya? Benar. Jadi karena Kak Gea itu ngambil D4 keperawatan plus profesi nurse, jadi kuliahnya 5 tahun, 4 tahun itu berupa keperawatan yang D4, 1 tahunnya itu untuk profesi. Jadi ibaratnya lulus udah langsung dapat gelar profesinya juga, sarjana terapannya juga, gitu ya Kak ya? Iya. Double ya? Double. Nanti depannya nama saya NS Augia Resta Putri. NS itu apa? Nurse. Oh, nurse. Jadi keprofesiannya di depan ya? Iya. Bukan di belakang ya? Oke. Jadi depan gelar dulu NS Augia Resta Putri, STR gitu. Oke, panjang ya? Panjang ya, waktu kuliahnya juga lumayan. Lumayan ya, 5 tahun. Sekarang KGG berapa? Baru semester 6. Semester 6 ya. Nah, udah semester 6 ini apa sih suka dukanya Kak yang dialamin? Ya Allah, kayak banyak banget ya. Sukanya sih banyak ya Bu, kita bisa tahu seseorang itu
unik gitu. Manusia itu unik, maunya ini loh, maunya itu. Betul. Sesuai sama usia mereka. Betul. Gitu kan. Kita nemu orang-orang yang baru gitu, namanya kita ketemu pasien ini, aduh saya maunya gini nurse, yang pasien ini saya maunya gini. Jadi kita belajar untuk sabar juga, yang pasti itu yang dilatih-latih. Terus ilmu-ilmu baru juga, terus juga dari keluarga. Gimana ya Bu, karena kita entah kenapa orang kesehatan itu atau keperawatan, dokter pasti ngerasa kayak, ih anak saya keperawatan loh, anak saya perawat, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu lah dari orang tua. Dipercaya juga ya, ada yang sakit, gege ini kenapa? Iya gitu kan. Terus habis itu juga kalau misalkan dukanya, yaitu kita jurusannya kesehatan, tapi mahasiswanya disuruh begadang. Okay. Di mana titik kesehatannya? Ya emang itu tuntutan, tapi ya apapun yang kita mau dapatin nantinya kan juga harus ada prosesnya yang harus kita jalanin ya Bu. Insya Allah pahala ya Kak ya. Pahala, makanya itu kurang, ya dukanya di situ. Dukanya berarti begadang. Waktu mainnya berkurang, agak susah, ya. Agak kebalik ya Kak ya. Kadang tugas dinas malam apa gitu kan. Iya Bu. Oke. Terus gimana Kak Gege tuh nyiasati itu? Intinya kalau misalkan yang begadang-begadang gitu jalanin, tapi kalau misalkan benar-benar lagi ada waktu libur, itu benar-benar saya istirahat. Bisa bahkan teman ngajakin main, bentar ya saya mau istirahat dulu gitu. Mau lebih milih istirahat di rumah, karena kan gimana Bu, forsir badan juga nggak bagus. Walaupun main kan refreshing gitu ya konsepnya, tetap aja kita kan ngelakuin kegiatan, badan kita tetap dipaksain buat kerja, energinya keluar kayak dan gitu. capek ya. Mendingan buat tiduran di rumah ya. Di rumah rebahan dikit gitu ya. Udah, alhamdulillah ya Kak ya. Oke. Gitu. Terus apa lagi Kak? Ada lagi nggak suka dukanya? Udah sih kayaknya paling ya ketemu dosen-dosen dosen-dosen yang good looking. Karena mungkin kita terjun di kesehatan juga kan, ini berkaitan sama nyawa seseorang, nggak bisa bercanda-bercanda kayak gitu kan. Betul. Makanya didikan dari dosen-dosen pun tegas, nggak cuma di kampus saya tanya ke kampus lain pun yang anak-anak kesehatan, iya sama kok gitu, didikannya agak keras gitu kan, tegas gitulah, karena kan ya udah kalian bermain sama nyawa seseorang, nggak bisa buat bercanda, nanti orang kenapa-napa. Betul. Iya, walaupun kita mahasiswa, pada saat kita terjun ya pasien pun nggak mau tahu kalian kamu mahasiswa profesional atau mahasiswa ya. Saya maunya ya udah saya selesai, saya sembuh dari sini gitu. Betul. Nah, gini Kak, banyak persepsi yang bilang nih kan KGG kan dari Poltekkes ya, Poltekkes Jakarta 1. Bener nggak kalau misalnya kan itu di bawah Kementerian Kesehatan, kalau di Poltekkes itu kayak misalnya nyari kerja atau ibaratnya nyari tempat magang itu lebih mudah karena dari Poltekkes gitu, karena di bawah Kementerian Kesehatan langsung gitu kan. Bener nggak Kak? Kalau ada privilege-nya gitu? Iya, kalau dari ini pengalaman alumni saya aja ya, saya juga kakak tingkat mungkin. Kakak tingkat saya yang lulus emang bilangnya gitu, tenang aja di kalian tuh ada privilege lah gitu bilangnya ya, karena kita ibaratnya gini Bu, kita kan sekolah udah dapat subsidi pemerintah. Betul. Maksud pemerintah pemerintah tidak memberdayakan anak-anak yang sudah dikasih subsidi gitu kan, ibaratnya gitulah kasarnya. Tapi emang iya pun kalau misalkan dari kampus kami pun alumninya yang misalkan dalam waktu 3 bulan setelah lulus belum dapat, itu langsung dikontak sama kampus. Oh gitu. Jadi benar-benar secare itu ya. Iya, kampus. jadi udah nih di sini ada lowongan nih, coba aja ke situ dulu. Tapi kalau misalkan, tapi alhamdulillahnya mayoritas dari kampus saya lulus, alhamdulillah mudah nih dapat kerja dari kakak tingkat saya gitu. Masuk ke sananya alhamdulillah gampang. Ya itulah yang dibilang kata orang privilege. Privilege-nya seperti itu ya Kak ya. Iya. Terus Kak, untuk biaya Kak, biaya yang dikeluarkan untuk biaya perkuliahan atau biaya semester gitu-gitulah. Di Poltekkes itu berapa sih Kak? Kalau di tempat saya Poltekkes Jakarta 1 itu masih range 4 juta semua Bu. Untuk semua jurusan yang sama? Kalau jurusan saya itu 4 juta. Kalau yang D3-nya 4,3. Itu beda-beda Bu. Beda-beda. Berarti per jurusan tuh beda-beda ya Kak ya? Tapi range-nya masih 4 juta gitu. 4 juta tanpa uang pangkal ya Kak ya? Uang pangkal waktu awal itu kita cuma 8 juta. Udah setelahnya
Itu udah termasuk 8 juta tuh udah sama uang pangkal sama uang semester? Udah itu semester Oke. awal satu. Semester awal. Nah, pas seterusnya 4 juta, 4 juta, 4 juta, Iya, sekitar kalau, gitulah ya. Iya, kalau misalkan nanti mau ngambil profesinya, itu yang pas profesi 6 juta gitu. Karena kan full ke rumah sakit ya. Kan Oke. rumah sakit pun ada dana yang dari Harus kampus di kayak ya, oke. kayak gitunya. Jadi masih terjangkau ya, Kak ya? Terjangkau karena hitungannya kita uang magang pun udah dari situ, Bu. Udah nggak bayar lagi. Nggak bayar lagi karena praktek-praktek juga. Kita udah full di situ karena kan yang dari yang saya tahu dari teman saya pun itu harus ada yang membayar lah gitu ya, ibaratnya membayar gitu. Nah kalau kita semuanya udah dari kampus. Iya, biasanya kan keberatannya tuh anak-anak mungkin pengen ngambil kesehatan, misal ya contoh di luar dari Poltekkes ya, mungkin di PTN atau di PTS biasanya kan mau magang Bu bayar lagi, mau praktek bayar lagi, terus mau udah gitu magang tiap semester ya Kak ya, kan lumayan tuh bayar, terus nyari rumah sakit nyari ini bayar lagi gitu. Nah kalau KGG enggak ya? Kalau saya enggak, jadi tempat magangnya udah dari kampus, udah tinggal masuk doang, tinggal datang aja. Oke. Kayak gitu aja udah datang, tinggal ya nggak ada lagi yang diurus, udah langsung praktek aja gitu. Nggak bayar apa-apa lagi. Paling mungkin modalnya ini kali ya Kak ya, alat-alat kesehatan atau difasilitasin juga. Alat kesehatan kita punya sendiri. Sendiri ya, pribadi. Segala macam pribadi. Oke, itu mungkin mengeluarkan budget sendiri ya. Budget sendiri itu, tapi kan yang besar jadi permasalahan besarnya itu di dana buat magangnya itu loh gitu kan. Itu tidak dikeluarkan. Udah include sama uang semester. Iya. Dan itu range-nya sekitar 4 jutaan. Iya. Murah banget ya Kak. Iya, makanya orang yang bilang kesehatan mahal, coba cari tahu dulu gitu. Cari tahu dulu di Poltekkes. Gitu kan. Mau pilih mana Poltekkes Jakarta 1, 2, 3, Surakarta, Yogyakarta, Semarang banyak banget, Bandung. Jadi tinggal dipilih aja. Tinggal dipilih aja sebenarnya, tergantung kaliannya. Tinggal tergantung kalian mau milih yang mana. Iya. Gitu ya Kak ya. Terus Kak, tadi untuk KGG sarjana terapan keperawatan dan profesi nurse. Prospek kerjanya apa sih Kak? Ya pasti udah tahu sih di rumah sakit ya jadi perawat. Tapi mungkin ada nggak sih yang di luar itu? Gitu? Ada, nggak cuma di rumah sakit sebenarnya Bu. Kita bisa jadi yang paling menjanjikan itu sebenarnya perawat home care. Kenapa menjanjikan? Karena kan satu kali kunjungan alhamdulillah gitu ya. Apalagi kalau misalkan dari dosen saya pun menganjurkan coba ke luar negeri, di Jepang itu Bu. Perawat itu lumayan. Home care itu wah gila-gilaan Bu, udah gaji besar, terus kan di sana banyak lansia itu sangat membutuhkan perawat home care gitu kan. Itu banyak di sana, makanya kenapa rata-rata tuh kampus yang ada keperawatannya lebih mengarahkan anak-anaknya coba luar negeri, walaupun emangnya di sini juga ada. Iya, tapi coba aja kalau misalkan kalian mau coba di Jepang, coba di Arab Saudi juga banyak tuh yang kayak gitu. Selain di perawat home care juga bisa perawat di kayak perusahaan atau airport juga bisa. Iya, nggak tertutup cuman di rumah sakit tok gitu, nggak ya, puskesmas juga bisa. Kalau misalkan mau masuk kementerian juga bisa Bu sebenarnya, keperawatan kesehatan, gitu. Masuk ke sana, Depkes gitu kan, departemen kesehatan. Kalau misalnya jadi perawat home care itu dia sistemnya dia terikat sama lembaga atau instansi atau perusahaan atau sendiri Kak? Kalau itu dia kurang tahu sih, kurang belum mengkaji sampai ke sana ya. Tapi yang kurang lebih dia tahu itu setahu dia pribadi. Soalnya teman iya. Tapi ada yang pribadi, ada yang terikat. Lembaga iya, karena teman dia pun ada nih yang shift part time. Karena kan lagi offline ya, lagi online. Jadi punya banyak waktu. Coba mungkin dia nyari peruntungan juga. Nyari uang jajan. Iya, nyari uang jajan gitu. Dia ikut di lembaga, Ibu tahu dompet duafa Kak? Tahu. Nah itu di situ dia juga datang kayak ke home care gitu, terus dia cerita juga lumayan loh gajinya gitu. Belum kan dari lembaga pun dapat. Dari yang customernya dapat. Iya, kadang ada yang nih buat jajan gitu. Tips gitu ya. Tipsnya ada juga kayaknya. Jadi lumayan ya Kak ya. Nah kalau Kak Gigi sendiri kedepannya pengen jadi apa Kak? Pengen gimana gitu? Kan tadi banyak tuh prospeknya. Sejujurnya itu ini nggak tahu ya Bu ya. Kalau ini kan harapan, doa, mudah-mudahan diaminin tercapai nanti. Amin ya Allah. Gue pengen coba itu ya sebenarnya mau di rumah sakit mau.
Saya lebih mau ke misalkan kementerian, dinkes, semuanya sih yang kayak gitu. Yang kerjanya mungkin lebih bervariasi iya, ya. ataupun keperawatan itu ada keperawatan komunitas Bu. Jadi kita yang lebih ke komunitasnya gitu, ketemu ke apa komunitas tuh ke masyarakat, ya, lebih ke masyarakat. Nah, saya pengen yang kayak gitu-gitu tuh. Lebih menantang kayaknya. Iya, lebih menantang gitu, gak? Iya, ketemu pasien, iya gitu kan. Dan ketemu banyak orang. Gitu. Makanya lebih menantang ke situ sih. Tapi mudah-mudahan nanti setelah lulus setidaknya mau di rumah sakit atau di mana Kak Gege mungkin cari pengalaman dulu ya. Setidaknya udah pernah nih ngerasain di rumah sakit, begini. Berapa tahun nih nanti lanjut lagi. Mudah-mudahan sampai di titik dimana mungkin profesi atau ilmu yang Kak Gege dapat bisa bermanfaat buat banyak orang. Intinya gitu ya Kak ya. Namanya harapan, cita-cita ya. Boleh, sah-sah saja. Mungkin nanti mau keluar negeri. Iya, we never know. Yes. Nah Kak, menurut Kak Gege nih, kalau misalnya adik-adiknya nih ada yang pengen ngambil jurusan kesehatan, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan dari sekarang? Niat, sumpah niat. Kalian tuh bener-bener, kalau niat kalian masih setengah-setengah susah jalaninnya, karena banyak banget tantangan di dalamnya, banyak banget pressure, bener-bener tuntutan berat, tuh ya? Di mana-mana gitu. Kalian dituntut untuk profesional, mau kalian masih mahasiswa kayak mau kalian masih udah nanti ya kerja, profesionalitas itu tetap dituntut gitu. Karena pasien nggak mau tahu kalian profesional, kalian bisa atau enggak. Saya mau sehat, saya mau udahlah, saya mau semuanya baik, saya nggak mau badan saya ini menjadi bahan percobaan gitu kan. Itu kalian harus niat dulu, pokoknya niat nomor 1, ilmu juga. Sebenarnya teman saya ada yang dari IPS Bu. Ada. Tapi kalau sekarang udah nggak ada yang dari IPS. IPA udah semua ya? IPA semua, harus IPA semua. Itu dia juga coba-coba tapi ya alhamdulillah dia untung aja dia bisa mengikuti pelajaran gitu kan. Yang penting itu belajar juga kalian, apalagi yang buat anak-anak IPA, materi-materi biologi itu sangat diperdalam lagi. Kalau misalkan yang udah mau cari-cari info, cari tahu tentang anatomi fisiologi, nah itu yang paling, karena satu mata kuliah ini tuh berpengaruh ke semua mata kuliah lainnya. Jadi berkelanjutan. Karena kan namanya tentang organ tubuh, gak bisa kita lupa sesaat Bu. Iya benar. Nanti ganti mata kuliah, lupa kemarin organnya apa. Iya. Kan beda ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus bener-bener belajar biologinya mungkin diperdalam gitu. Niat dan disiplin ya Kak ya. Gitu. Kalau misalnya punya niat tapi nggak disiplin juga percuma. Susah. Niat di hati di mulut doang. Saya niat gitu. Ini tapi nggak bisa sesuaiin waktunya, nggak bisa bagi waktu gitu, itu juga percuma. Masih malas-malesan dan sebagainya. Masih mendingan tidur nih daripada jaga di rumah sakit. Itu juga nggak bisa ya Kak ya. Bisa. Gitu. Jadi lebih disiplin dong Kak Gege sekarang. Insya Allah gitu. Oke. Nah kemudian Kak Gege tahu nggak sih ada di mana aja nih keperawatan selain di Poltekkes 1 sama 3? Kalau di universitas mungkin di Unpad ya, banyak ya. UI juga terus UNS. Gitu. Kalau misalkan Poltekkes pun nggak semua Poltekkes sih yang ada. Poltekkes 1 sama 3 Jakarta. 3 Bandung, Surakarta, Semarang ada. Iya itu ada. Akreditasinya di Poltekkes Jakarta 1 apa Kak? Kalau yang D3 B, kalau yang D3 A, kalau yang G B. Karena kan angkatan jurusan baru ya? Jurusan baru ya. Angkatan kedua. Oke. Iya makanya. Tapi basically yang di Poltekkes Jakarta 1 sama 3 sama kan Kak? Sama. Jurusannya kan maksudnya yang dipelajari apa sistematikanya semua sama ya. Cuma beda lokasi Poltekkesnya doang ya. Gitu. Jadi mungkin kalau kalian tertarik dengan jurusan yang sama dengan KGG bisa pilih di Poltekkes Jakarta 1 seperti KGG atau mungkin di Poltekkes Jakarta 3. Kalau misalnya kalian terkendala nggak boleh jauh sama orang tua. Kalau KGG memang pengen cari yang jauh. Emang agak unik malah gitu. Iya, ini unik benar gitu. Nah, kemudian mungkin Kak nih terakhir ya. KGG kasih tips dan pesan buat adik-adiknya yang mungkin sekarang masih galau-galau lagi pilih-pilih jurusan apa sih yang cocok buat saya ke depannya dan sebagainya. Dulu kan KGG juga sempat galau bingung mau pilih yang mana nih akhirnya gitu. Finally sampai di kesehatan sekarang. Nah, adik-adiknya juga lagi ngerasain kayak gitu. Coba kasih tips dan pesan ya Kak. Yang penting ikutin kata hati kamu. Ya maksudnya keinginan, bolehlah minta saran dari orang lain boleh, tapi jangan semua saran kalian mentah-mentah. Kalau misalkan menurut kalian
kayaknya enggak deh, udah ikutin kata kalian karena yang ngejalanin itu kalian sendiri, bukan orang tersebut. Mau orang tersebut ngomong, ah ngapain sih kok ngambil jurusan kayak gitu, perasaan ini passion saya yang ngejalanin hidupnya ke depannya kan buat diri saya sendiri gitu. Nggak apa-apa minta saran dari orang lain itu bagus, karena apalagi orang berpengalaman ya, udah tahu gimana nanti ke depannya gitu. Tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau menurut kalian passion di situ, kalian maunya di situ, sok mangga gitu. Apalagi terus jangan malu lah kalau mau PTS ke, mau PTN, mau kedinasan, semua sama aja kok, intinya sama-sama nyari ilmu kan tujuannya. Itu nggak apa-apa, semuanya nggak usah malu. Tuh ya udah, kalau misalnya kalian dari PTS nantinya terus pas kerja kalian jadi CEO, nggak ada yang tahu kan. Iya. PTS, PTN apa segala macam itu tidak menjamin kehidupan seorang. Semua balik dari diri sendiri. Oke? Jadi tergantung diri kita sendiri ya Kak ya. Bener. Pokoknya apa kata orang, katanya begini begitu, nggak usah didengerin. Iya. Gitu. Yang penting kita dengerin kata hati. Kita nanti cocoknya di mana, passionnya di mana, kita yang tahu. Gitu. Kita mau ke depannya jadi orang sukses atau mau jadi sebaliknya, kita yang tahu. Gitu. Kita yang membentuk. Karena masa depan yang nantinya kalian akan raih ke depannya itu dibentuk dari sekarang. Gitu. Tergantung dari kaliannya sendiri. Gitu ya Kak ya. Iya bener. Wow, keren banget nih. Sharing is caring bersama Kak Gege hari ini. Sangat ekspresif ya. Oke. Nah, mungkin Kak kalau misalnya ada adik-adiknya yang pengen tanya-tanya, pengen sharing juga sama Kak Gege langsung, mungkin di luar dari seputar yang kita bicarakan sekarang gitu. Kalian bisa follow di Instagram Kak Gege dengan mengenal lebih dekat Kak Gege. Di Instagram apa Kak? Augea Rosita. @Augea Rosita. Nanti Ibu tulis di sini, kalian bisa follow, bisa DM, langsung aja tanya-tanya seputar tentang kesehatan dan Poltekkes gitu. Mungkin gitu ya Kak ya. Sekian kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak, like, comment, and subscribe. Oke, makasih ya Kak Gege udah datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.